Selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Yosua Fernanda. Hari ini saya akan membahas PPT saya dengan judul Diagnosis Perubahan Anatomi dan Fisiologi Wanita Hamil. Apa saja ciri wanita hamil? Yang pertama, amenore atau tidak haid. Saat terjadinya pembuahan dan implantasi, embrio akan terbentuk, memproduksi hormon HCG, progesteron dan estrogen tinggi, mencegah menstruasi. Yang nomor 2, nyeri pada payudara. Peningkatan tekanan darah menyebabkan penahanan air dan garam sehingga ujung saraf tertekan yang menimbulkan rasa penuh dan sakit. Pembesaran dan penegangan payudara. Estrogen dan progesteron merangsang duktuli dan alveoli mamae. Nomor 3, cirinya itu mual dan muntah. Biasa terjadi dalam trimester pertama kehamilan, paling sering pada pagi hari atau yang sering disebut dengan morning sickness. Selanjutnya ada konstipasi. Ini dikarenakan peningkatan hormon steroid menyebabkan terganggunya gerakan peristaltik usus dan terjadilah pengerasan feses. Nomor 5, gangguan berkemih. Ini biasa dirasakan pada trimester pertama yang disebabkan oleh pembesaran uterus, menekan kandung kemih, dan sensasi ingin berkemih terus-menerus. Nomor 6, pigmentasi dari kulit. Pengaruh hormon kortikosteroid merangsang melanofor, sering terjadi di kulit pipi, hidung, dahi, areola mamae, dan garis tengah abdomen yang biasa kita sebut linea alba. Dari tanda-tanda di atas dapat kita ambil diagnosis terjadinya kehamilan pada wanita tersebut atau pasien. Jika ingin dipastikan, dapat cek dengan alat bantu berupa test pack atau datang ke dokter untuk tes darah atau melakukan USG. Kita akan membahas sistem reproduksi selanjutnya. Di uterus, berat uterus saat tidak hamil itu sekitar 70 gram. Rongganya bisa mencapai 10 ml. Pada saat hamil menjadi 1100 gram, rongganya 5-20 liter. Pembesaran uterus, peregangan hipertrofi sel otot dan sedikit produksi sel otot baru. Hipertrofi pada awal kehamilan, estrogen dan sedikit progesteron. Luas hipertrofi dipengaruhi juga oleh posisi plasenta atau yang kita biasa sebut tanda Pisz-Czasek. Selanjutnya ini adalah gambar di mana 20 minggu itu setinggi pusar, itu sebagai patokan kita. Dan ini di usia kehamilan dan tinggi fundus uterusnya bisa dibaca. Pada minggu pertama uterus berbentuk pir, korpus dan fundus membulat. Pada minggu ke-12 bentuknya sferis. Pada akhir minggu ke-12 uterus membesar dan mulai menggeser usus ke lateral dan superior hingga mencapai hati. Bagian uterus yang paling membesar itu adalah fundus. Normalnya tuba fallopi dan ligamentum rotundum berada sedikit di bawah apex fundus. Pada kehamilan berada sedikit di atas pertengahan uterus. Pada serviks, pada 1 bulan setelah konsepsi, serviks mengalami perlunakan dan sianosis. Sel mukosa endoserviks menghasilkan mukus yang berfungsi untuk melindungi isi uterus terhadap infeksi. Pada saat tidak hamil, berkas kolagen pada serviks terbungkus rapat dan tidak beraturan. Untuk ovarium, ovulasi berhenti selama kehamilan dan pematangan folikel baru ditunda. Korpus luteum ditemukan berfungsi maksimal selama 6-7 minggu pertama kehamilan. Untuk vagina dan perineumnya, volume sekret serviks yang sangat meningkat membentuk sekret putih yang agak kental. pH vagina menjadi asam 3,5-6. Dinding vagina mengalami perubahan berupa meningkatnya ketebalan mukosa, melonggarnya jaringan ikat, dan hipertrofi sel otot polos. Perubahan warna pada vagina yang akan terlihat berwarna keunguan atau yang biasa kita sebut Chadwick sign. Untuk perubahan pada kulit, itu yang biasa berubah itu ada 4: abdomen, vaskular, hiperpigmentasi, dan rambut. Pada dinding abdomen terjadi di pertengahan kehamilan, garis kemerahan pada dinding abdomen, payudara, dan paha disebut stria gravidarum atau stretch mark. Pada perubahan vaskular, angioma atau vascular spiders
Papula kecil berwarna merah dengan radikula yang bercabang dari lesi sentral. Untuk hiperpigmentasinya di garis tengah dari abdomen atau linea alba berwarna itu kalau berwarna putih. Kalau berwarna gelap disebut linea nigra. Pada rambut, fase anagen memanjang pada kehamilan dan fase telogen meningkat pada postpartum. Kerontokan rambut meningkat pada masa nifas disebut telogen effluvium. Untuk perubahan pada kulit ini gambarnya. Pada payudara, awal kehamilan sering terjadi nyeri payudara dan parestesia. Cairan kolostrum yang kental kekuningan sering keluar dari puting dengan pijatan yang lembut. Setelah bulan kedua, ukuran payudara bertambah, vena di bawah kulit lebih terlihat dan puting membesar. Payudara membesar akan menimbulkan strie yang serupa dengan strie di abdomen. Pada perubahan metabolik, pada trimester ketiga, laju metabolik basal meningkat 10-20%. Total kebutuhan energi tambahan selama kehamilan sekitar 7.700 kalori. Peningkatan berat badan, uterus dan isinya payudara, volume darah itu meningkat, jadi terjadinya peningkatan dari berat badan. Pertambahan BB rata-rata selama kehamilan sekitar 12,5 kg. Perubahan metabolisme air, terjadinya retensi air yang lebih besar pada aterem, cairan di fetus, plasenta dan cairan amnion 3,5 liter, volume darah ibu, uterus dan payudara 3 liter, total 6,5 liter, piting edem pada kaki sering ditemukan. Untuk perubahan metaboliknya, itu juga sensitivitas insulin pada ibu hamil 45-70% lebih rendah daripada ibu yang tidak hamil. Ibu hamil itu sering hipoglikemi puasa, hiperglikemi postprandial, dan hiperinsulinemia. Kalsium itu penting selama kehamilan, dapat menurunkan resiko hipertensi dalam kehamilan. Kebutuhan besi 1000 mg besi yang dibutuhkan selama kehamilan, 300 mg secara aktif ditransfer ke janin dan plasenta. Di tengah trimester kebutuhan besi 6-7 mg per harinya. Perubahan hematologi, volume darah berubah menjadi meningkat. Hipervolemi terjadi 40-45% di minggu 34 minggu. Kegunaan hipervolemi pada kehamilan memenuhi kebutuhan metabolik uterus yang membesar, menyediakan nutrien untuk pertumbuhan plasenta dan janin. Peningkatan volume intravaskular melindungi ibu dan janin dari gangguan aliran balik vena, posisi terlentang dan tegak. Sistem kardiovaskular, perubahan fungsi jantung sudah dimulai pada minggu ke-8. Cardiac output meningkat sejak 5 minggu. Diafragma terdorong ke atas sehingga jantung terdorong ke atas dan ke kiri. Untuk sistem pernapasan, diafragma meninggi 4 cm dan diameter thoracal cage bertambah 2 cm pada wanita hamil, sehingga kapasitas residual fungsional dan volume residual menurun. Untuk sistem urinarius, kandung kemih tertekan menyebabkan sering berkemih. Sistem endokrin, kelenjar hipofisis dan kelenjar tiroid, dan ada juga kelenjar paratiroid. Kalau kelenjar hipofisis, ukuran dan vaskularisasi kelenjar hipofisis meningkat 135%, kadar growth hormone meningkat, kadar prolaktin juga meningkat. Pada kelenjar tiroid, tinggi serum HCG menstimulasi kerja tiroid, TSH menurun di trimester 1. Pada kelenjar paratiroid selama kehamilan, jumlah kalsium yang diabsorpsi perlahan mencapai 400 mg pada trimester 3. Kalsitonin menurun pada kehamilan dan kembali naik pada saat postpartum. Untuk sistem skeletal, lordosis progresif akibat dari kompensasi posisi anterior uterus yang membesar. Rasa sakit, mati rasa biasa ditemukan pada ibu hamil. Terus traksi saraf ulnaris dan saraf media merupakan hasil dari lordosis dan fleksi leher anterior. Untuk sistem saraf pusat, memori, mata dan tidurnya pasti terpengaruh. Sekian dari saya dan terima kasih.